Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabil kiram, selamat datang kembali di Azzah Channel. Ashabil kiram, pada pembelajaran kedua ini saya sedikit mereview pembelajaran pertama dari vlog saya yang pertama, bahwa saya sudah menjelaskan mengenai ibadah puasa, yang mana saya membahas tentang puasa wajib, diantaranya adalah puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, dan puasa kifarat. Nah, yang ini ya, puasa wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan ada puasa kifarat. Sedangkan satu lagi belum saya bahas, puasa qadha. Karena pada minggu lalu saya membahas berdasarkan buku rujukan, buku Grafindo, dan hari ini sebagai tambahan pembelajaran kita sebelum masuk ke puasa sunnah, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang puasa qadha. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita belajar. Nah, baiklah. Sebagai tambahan di materi kedua ini, pembelajaran tentang ibadah puasa SMP kelas 8, yaitu puasa qadha. Ini saya ambil dari buku BOS, buku pemerintah. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana pengertian dari puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid untuk kaum hawa, berkewajiban menggantikan puasa tersebut di bulan yang lain. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, maka wajib baginya mengqadha 6 hari atau sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Jadi nggak boleh sampai lewat ya, ashabul kiram semuanya. Jangan sampai kita menunda hutang puasa tersebut sampai jatuh kepada Ramadan selanjutnya. Nah, di sini ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Oke, baiklah. Pada vlog kali ini, pembelajaran kita fokus kepada saum sunnah atau puasa sunnah. Puasa sunnah diantaranya adalah puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal, jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan berselang-seling. Misalkan ashabul kiram mau melaksanakannya Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, maka 6 hari jumlahnya, atau di luar hari itu maka itu pun diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW sebagai berikut. An Abi Ayyub an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal fadzalika siyamud dahr. Rawahul jamaah illa Bukhari wan Nasa'i. Artinya dari Abu Ayyub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh seluruh ahli hadis kecuali Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Makanya disebut puasa Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Sunnah bagi yang tidak melaksanakan haji saja. Apa keistimewaan melaksanakan puasa Arafah ini? Di antaranya dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana termaktub atau tertuang dalam hadis berikut. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saumu yaumin arafata yakfur sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ashabul kiram, setelah puasa Syawal dan puasa Arafah, di sini juga ada puasa sunnah yang kita kenal dan sudah diketahui bersama, di antaranya adalah puasa hari Senin dan hari Kamis.
Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'radul a'malu kulla Tsnain wal Khamis, fa uhibbu ay yu'rida 'amali wa ana sha'im." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan maka aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ditempatkan di sini maksudnya adalah pencatatan amal ibadah kita oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid diserahkan pada hari Senin dan hari Kamis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabil kiram, dari jenis-jenis ibadah puasa sunnah tadi yang telah dijelaskan di buku yang bersumber dari buku pemerintah ini, kalau kita melihat tambahan lain-lainnya ya, saya di sini melihat di kitab Riyadhus Shalihin, di antaranya puasa sunnah itu selain tadi 3 yang saya sebutkan, ada puasa sunnah itu yang dilaksanakan selain puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, ada juga puasa sunnah yang dilaksanakan 3 hari di setiap pertengahan bulan. Biasanya ketika bulan purnama ya, 11, 12, 13 atau 12, 13, 14 itu. Jadi dalam setiap bulan Muharram kita sunnah melaksanakan ibadah puasa. Disebutnya Ayyamul Bid. Kemudian ada juga yang disebut dengan puasa sunnah Nabiullah Daud, atau disebut dengan puasa Nabi Daud atau puasa Daud. Puasa yang dilaksanakan oleh umat Islam selang-seling. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, dan begitu selanjutnya. Dan banyak juga riwayat-riwayat jika kita membaca puasa-puasa sunnah yang dianjurkan Nabi, seperti memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan haram, atau puasa sunnah di 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, seperti materi ini dibuat di bulan Sya'ban, atau materi minggu lalu dibuat di bulan Rajab. Maka kita disunahkan juga untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW melakukannya. Dan mari kita lanjutkan materi kita pada vlog kali ini, pada materi selanjutnya. Nah, ashabil kiram, kalau kita membicarakan mengenai ibadah puasa, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, maka di sana juga terdapat keterangan dalam syariat Islam ada beberapa waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan puasa. Nah, di sini bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah yang pertama, pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, ada hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, hari yang diragukan. Maksudnya adalah apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Itu termasuk hari yang diragukan. Maka haram bagi kita juga untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Mari kita lanjutkan materi kita mengenai hikmah berpuasa. Orang muslim atau yang memeluk agama Islam yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Antara lain, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa akan terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Kemudian yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan dan minum, serta segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Sidik itu adalah jujur, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat-sifat dusta atau pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir, hikmah puasa adalah dengan berpuasa
kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Saya kira yang terakhir ini menjadi catatan ilmu juga ya, catatan medis bahwa tidak ada orang yang meninggal dunia wafat karena berpuasa. Ya, silakan bisa dirujuk, bisa dilihat pendapat-pendapat para pakar, bahkan untuk melakukan beberapa keilmuan dalam medis sekalipun, banyak sekali anjuran-anjuran kepada pasien, kepada klien itu untuk melaksanakan puasa terlebih dahulu, misal sebelum melakukan operasi dan lain-lain. Nah, sahabat kiram, sebagai penutup dalam pembelajaran kedua ini dari bab 9 di buku Grafindo, izinkan saya menjelaskan yang terakhir mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sama, puasa wajib atau puasa sunnah, maka ini harus diperhatikan ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, berpuasa merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Nah, perhatikan, di sini ada 6 perkara yang membatalkan puasa kita. Yang pertama, pasti makan dan minum ya. Karena perintahnya puasa itu adalah menjaga makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan minum dilakukan dengan tidak sengaja karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Tapi coba kita tanya kepada diri kita, apa kira-kira yang menyebabkan kita batal karena lupa? Kemungkinannya sangat kecil sekali. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja atau yang dibuat-buat. Seperti mencolokkan ini jari tangan ke dalam mulut sehingga menyebabkan kita muntah. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Nanti akan masuk dalam pembahasan fikih munakahat. Berhubungan suami istri ini juga tidak boleh dilakukan saat berpuasa, tapi pada malam hari saat bulan Ramadan itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, keluar darah haid dan nifas ya. Keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian gila atau sakit jiwa sedang berpuasa tiba-tiba mendadak menjadi gila. Ya, akhir zaman banyak orang sekarang sakit jiwa, kadang-kadang dia nggak paham kalau dia sakit jiwa ya. Kemudian yang terakhir, keluar cairan sperma atau air mani dengan disengaja. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya, umat Islam, ashabil kiram seluruhnya, para pelajar yang memperhatikan vlog ini. Tolong yang tadi dijelaskan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa untuk diperhatikan dalam kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah. Baik, terima kasih pada pembelajaran kedua ini. Mudah-mudahan bab 9 ini sudah saya jelaskan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada pertanyaan nantinya silakan ditulis di kolom komentar di bawah dari vlog ini ya. Terima kasih dan jangan lupa absen bagi sekolah, SMP, laboratorium percontohan UPI. Terima kasih dari Azza Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.